Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, belakangan heboh disebut berpeluang maju menjadi gubernur 2024. Putra bungsu Jokowi itu kemudian merespons terkait hal tersebut. Kaisang mengatakan bahwa dirinya siap jika nantinya diajukan sebagai gubernur di tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan Kaisang saat ditanya pembawa acara panitia Car Free Day di alun-alun Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 17 Desember. Sementara itu, sang istri, Erina Gudono, mengaku siap untuk mendukung keputusan yang terbaik bagi suaminya. Sebagaimana diketahui, kedatangan Kaisang ke Jepara merupakan serangkaian safari politik DPP PSI di Indonesia. Salah satunya adalah di Jateng. Ia hadir bersama dengan istrinya, yakni Erina Gudono, sambil berjalan kaki menyapa ramah warga yang ada di sana. Dalam kesempatan itu, Kaisang berpesan supaya seluruh warga ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi soal kabar putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang akan maju dalam Pilgub Jateng 2024. Ganjar mengaku sangat menyambut baik hal tersebut dan meminta mengikuti saja alurnya. Hal itu disampaikan Ganjar selesai menyapa warga di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember. Ganjar juga mengatakan bahwa rencana Kaisang maju menggantikan dirinya sebagai hal yang menarik. Sebelumnya Kaisang juga merespons soal kabar dirinya berpotensi maju sebagai Gubernur Jateng 2024. Ia mengaku siap menghadapi hal tersebut. Kesanggupannya itu disampaikan saat dirinya ditanya panitia acara Car Free Day bersama relawan di alun-alun Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus mengalir. Kali ini datang dari publik figur dan tokoh nasional yang tergabung dalam Relawan Derek Guru atau DARU. Relawan ini terdapat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya, anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Mahduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebagai Dewan Pembina. Mereka resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran pada Minggu 17 Desember 2023. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis melalui panji bendera Derek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, di Sekretariat DPP Derek Guru Tebet, Jakarta Selatan. Rosan Ruslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan DARU. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran sedang berada di Kalimantan. Dengan bertambahnya dukungan untuk Prabowo Gibran diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hadir dalam acara silaturahmi Majelis Taklim Sekabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi Senin 18 Desember 2023. Dalam acara tersebut, Caimin membahas soal perekonomian di Bekasi yang dinilai masih rendah. Maka dari itu, ia mengajak seluruh peserta acara yang hadir untuk memilih nomor urut 1 di Pilpres 2024 mendatang. Di hadapan ratusan ibu-ibu pengajian ini, Caimin berkelakar bahwa surat suara yang dianggap sah hanya yang tercoblos nomor 1, bukan 2 apalagi 3. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB ini juga menyinggung politik uang untuk memilih pihak tertentu. Ia lantas meminta masyarakat untuk mengambil uang itu. Ia kemudian mengajak masyarakat untuk menguatkan hati dan iman untuk tetap memilih paslon Anies dan Muhaimin Iskandar. Prabu Nindya Refta Revolusi yang lebih dikenal dengan nama Prabu Revolusi dipecat dari Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak berselang lama, Prabu langsung turun gunung menemani Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Lantas, seperti apa sosok Prabu yang kini masuk dalam tim Prabowo Gibran? Prabu mengawali karirnya pada tahun 2008 dengan bekerja sebagai presenter di salah satu stasiun televisi swasta. Prabu menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan menyelesaikan Magister Komunikasi Politik di Universitas Paramadina. Selain berprofesi di dunia jurnalistik, Prabu Revolusi juga masih aktif di dunia akademis. Dia menjabat sebagai dosen jurnalistik dan komunikasi Universitas Paramadina sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pria kelahiran 16 Juni 1980 ini sebelumnya bergabung dalam tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun akhirnya ia dipecat karena dinilai tidak memiliki strategi yang efektif. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud yakni Ciko Hakim pada Senin 18 Desember 2023. Seusai dipecat, Prabu langsung mendampingi Gibran berkampanye. Namun hal ini turut disayangkan oleh Ciko. Pasalnya belum ada perjanjian tertulis setelah TPN Ganjar Mahfud diberhentikan. Nama Mayor Teddy Indrawijaya tengah hangat menjadi perbincangan. Kehadirannya dalam barisan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Capres pada 12 Desember lalu menuai kontroversi sebab dia masih tercatat sebagai anggota TNI aktif. Namun, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono menegaskan bahwa Teddy hanya menjalankan tugasnya sebagai ajudan menhan. Lantas seperti apa sosok Mayor Teddy? Mayor Teddy Indrawijaya sendiri merupakan perwira TNI yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Karirnya sangat melesat saat masih berpangkat Letnan 1 yang dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya pada tahun 2014 hingga 2019. Seusai bertugas mengawal Presiden, Teddy meneruskan pendidikan militer di Amerika Serikat. Teddy lulus pada November 2019 dan menjadi lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Benning, Amerika Serikat. Setelah kembali ke tanah air, ia didapuk sebagai ajudan Prabowo di Kabinet Indonesia Maju. Istilah cebong dan kampret yang senter terdengar saat Pilpres 2019 kini telah redup. Pasalnya, kini dua tokoh besar Jokowi dan Prabowo yang kala itu menjadi lawan politik telah menyatukan tujuan untuk Indonesia Maju. Hal itu diungkap oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid pada Minggu 17 Desember di Tebet, Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, istilah cebong dan kampret muncul pada tahun pemilu 2019. Nusron menjelaskan istilah cebong dan kampret bukan berasal dari Pak Jokowi maupun Prabowo, tapi istilah ini muncul untuk memecah belah kedua tokoh politik yang sedang maju dalam kontestasi Pilpres 2019. Namun kini istilah itu kian redup karena Jokowi dan Prabowo semakin kompak bersatu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis 11 nama panelis yang dipilih untuk debat perdana Cawapres pada Senin 18 Desember. Adapun 11 nama panelis debat Cawapres itu berasal dari berbagai latar belakang. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama ada Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. Yang kedua ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember.
Yang ketiga ada Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015 hingga 2023. Yang keempat ada Fauzan Ali Rashid, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selanjutnya yang kelima ada Henry Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam ada Hieronymus Rowa, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh ada Poppy Ismalina, Asosiat Profesor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yang kedelapan ada Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025. Yang kesembilan ada Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian yang ke-10 ada Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya yang terakhir ada Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies. Nah, selain dari nama panelis itu juga KPU sudah menunjuk 2 moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Mereka adalah Alvito Deandova dan Liviana Charlisa. Lokasi debat juga bukan lagi di kantor KPU, melainkan di Jakarta Convention Center. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta menyebutkan kategori orang yang bisa melakukan pencoblosan pada Pilpres 2024 mendatang. Satu di antaranya adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang diperbolehkan ikut mencoblos, namun dengan satu syarat. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, masyarakat dengan gangguan kejiwaan harus mendapat surat rekomendasi dari dokter. Mereka bisa menggunakan hak pilih karena termasuk dalam peserta demokrasi. Pernyataan itu disampaikan pada Senin 18 Desember 2023. Lebih lanjut, Astri menjelaskan surat keterangan dokter itu nantinya bisa dibuat untuk mengetahui bagaimana kondisi ODGJ tersebut. Apabila dianggap memungkinkan, pemilih tersebut akan mendapatkan pendamping ketika menuju ke TPS untuk mencoblos surat suara. Sebaliknya, ODGJ tidak akan dipaksakan menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya jika dokter menyatakan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Namun Astri sendiri tidak menjelaskan secara terperinci klasifikasi kondisi ODGJ yang layak dan tidak layak untuk mengikuti pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.